ini penanganan masalah miskin ekstrim di Magetan, Pak. Ya, terima kasih Mas Koco dan teman-teman. Jadi kemiskinan ekstrim kita yang sebelumnya data kita dapatkan dari data P3KE ya namanya, dari Sekretaris Wakil Presiden, di mana Magetan itu ada data by name by address yang pada saat Musrenbang kemarin tuh kita umpan balikkan ke desa untuk diuji publikan. Artinya data itu di desa diuji apakah benar yang ada di BNBA itu masih sesuai datanya. Kemudian pada saat Musrenbang kemarin itu di tingkat kecamatan diuji publikan lagi untuk sebisa mungkin kita kumpulkan sebagai data yang siap olah untuk nanti kita tetapkan menjadi SK Bupati BNBA kemiskinan ekstrim di wilayah Magetan. Artinya angka 1,8 atau 1,9% itu sudah ada namanya, dan diharapkan dari kecamatan, dikumpulkan kecamatan itu mengusulkan tiap desanya. Masalahnya terjadi anomali kemarin pada saatnya data dikumpulkan ada 2 atau 3 kecamatan yang mungkin persepsinya ya kurang pas, sehingga data yang harusnya sifatnya uji publik tadi ada usulan tambahan baru dan lebih banyak. Makanya sekarang diproses kembali oleh Dinas Sosial dan PMD untuk disaring kembali dan nanti tetap ditetapkan di SK Bupati supaya beliau-beliau itu nanti segera mendapatkan intervensi untuk penanganan kemiskinan ekstrim itu. Nah, harusnya akhir bulan kemarin SK itu bisa ditetapkan, tapi mungkin dua OPD itu masih memerlukan waktu untuk pencermatan. Artinya dengan lambatnya pengesahan ini berdampak nggak Pak terkait program yang dilaksanakan? Sebetulnya enggak Mas. Jadi itu kan orang-orangnya secara nyata kan sudah ada, dan intervensinya nanti apa sudah ada di dalam APBD atau program yang lain dari APBN. Nah, supaya kita lebih titis, artinya tepat sasaran, dan SK itu menjadi dasar kita untuk mengintervensi, karena mereka lebih banyak sementara masih berbasis data DTKS. Pak, kenapa nggak kita fokuskan ke data yang sudah ada 1, berapa persen tadi, daripada kemudian ada penambahan yang itu juga kita pemahaman dan juga ini dari usulan desa itu kan juga belum bisa dipastikan gitu. Kalau kita tetap berbasis data yang dari Sekwapres Mas P3KE, masalah penambahan itu kan juga kita usulkan juga nanti. Apakah itu diterima atau enggak oleh pusat kan kita belum tahu. Artinya basis datanya tetap data yang sudah 6.000 sampai 8.000 itu, dan itu jangan diganggu dengan data-data baru yang kiranya akan mengganggu yang sudah ada. Dan itu nanti tetap intervensinya tetap, dan sifatnya kolaboratif Mas, kita harapkan. Contoh apa? Kita memulai kolaboratif misalkan data P3KE kita pakai untuk data rumah tidak layak huni, itu kita dulukan. Data P3KE yang mempunyai bayi stunting kita dulukan. Jadi sebetulnya tidak lepas dari itu. Nah, kita sedang meng-create dengan bukan aplikasi ya, kita namakan sendiri Magetan Satset, itu Magetan Satu Data Penanganan Kemiskinan Terpadu, itu inisiasi dari Bapeda, itu menyaring, itunya memfilter semuanya. Jadi nanti kalau beliau-beliau ini kena filter paling banyak, misalkan sudah miskin, punya bayi stunting, dia punya TBC, rumahnya tidak bagus, ini tentu saja rankingnya paling atas. Jadi ini yang kita upayakan, upaya kolaboratif tadi. Jadi ini nanti akan muncul secara otomatis masuk, biar objektif. Jadi bisa saja desa itu bisa tidak objektif. Kalau ini sudah muncul dengan aplikasi, dengan filtering tadi, sudah akan muncul data-data yang objektif. Kalau aplikasi sendiri sejauh ini Pak, ini sudah mulai diterapkan atau? Ini aplikasi yang kita bangun sendiri ya sebenarnya, dengan bantuan teman-teman relawan TIK. Itu sebenarnya bukan aplikasi yang luar biasa, itu hanya aplikasi untuk filtering saja. Ini sudah diterapkan? Sudah, kita perbaiki karena harus by nick, jadi filternya nick dulu. Nah, yang kesulitan itu kalau nick, bila mana penanganannya itu tidak berbasis KK, berbasis
orang per orang. Misalkan kalau rumah RTL kan kakak, tapi kalau TB kan orang. Per person. Ya, jadi misalkan stunting ada orang tua ada nama anaknya lah itu ya. Itu filter-filter itu yang teman-teman masih membutuhkan algoritma yang Karena masih penyebaran ya. Iya, masih penyebaran. Pak, kalau dari data yang miskin ekstrim mayoritas kemarin adalah petani, itu berapa persen, Pak? Ya itu yang masalah kita, Mas. Jadi memang Magetan itu agraris. Jelalah profesi petani atau di sektor pertanian itu menyumbang 60-70%. Variasinya di tiap kecamatan beda. Tapi kalau kita uji misalkan di Kecamatan Panean aja lebih dari 60%. Artinya sektor pertanian itu belum bisa dikatakan sektor yang menjanjikan. Meskipun secara nyata PDRB-nya kontribusinya cukup bagus. Tapi kita dalami apakah benar-benar profesinya petani. Bukan, ternyata profesinya buruh tani. Nah, itu yang menjadi PR kita yang harus kita pikirkan lebih dalam. Beliau-beliau itu harus bagaimana mengandalkan pertanian tapi tetap tidak bisa mendapatkan nilai ekonomi dari pertaniannya, masuk keluarga miskin ekstrim, dan harus ada ini langkah terobosan supaya yang dominan petani atau pekerja sektor pertanian tadi bisa terentaskan dengan intervensi yang ada. Pak, kalau sistem buruh tani itu seperti apa dia? Artinya kan dia punya lahan, punya aset yang ya bisa dibilang kalau punya sawah kan asetnya cukup tinggi gitu. Ya. Nilainya. Kalau pertanian itu namanya ada nilai tukar petani, Mas. Jadi itu contohnya gini. Ini dasar angka statistik. Kepemilikan lahan kita, lahan petani, kepemilikan petani lahan hektar per petani itu kita hanya 0,2 sampai 0,3. Artinya hanya 2.000 sampai 3.000 meter persegi per petani. Nah, apakah itu cukup mampu sebagai andalan kalau sebagai petani ya? Belum lagi dia sebagai buruh tani yang harus menyewa sawah atau sekedar bekerja di petaninya, itu yang penghasilannya kan tidak tetap, tidak tentu. Itu yang perlu pemikiran lebih serius itu untuk yang sektor pertanian itu. Artinya intervensinya kan tidak melulu mendapatkan BLT, bisa saja intervensinya ya bantuan saprodi, alat pertanian kan begitu, Mas. Yang tadi tidak melulu yang sifatnya bantuan-bantuan yang konsumtif tadi. Itu harus produktif. Mungkin saja pupuknya harus diberikan, tidak cukup disubsidi, harus diberikan, harus dibantu sampai memberi, bukan disubsidi. Gitu. Artinya kalau di sistem pertanian bagi yang masyarakat ekstrem itu belum menjanjikan untuk mengentaskan mereka dari sisi kemiskinan. Selama sistem ekonomi pertanian kita itu masih harga panen itu tidak bisa ditentukan di awal, artinya manut bakul, manut pengkengkula, manut harga pasaran pada saat musim panen raya ya tidak bisa, Mas. Contohnya aja misalkan sayur, saya mau nanam koncang misalkan, dengan modal sekian diharapkan nanti pada saat panen harga saya per kilo berapa. Kalau sudah ada jaminan itu kan dia bisa memproyeksikan kira-kira saya bisa dapat berapa. Nah sekarang kan enggak, saya nanam sekarang nanti pas panen harganya berapa kan kita enggak tahu petani itu. Itu yang sistem pertanian kita itu belum menjanjikan. Pak, kalau tadi artinya buruh tani itu dia nggak punya lahan atau apa yang masuk miskin ekstrim sampai 70 itu, Pak? Itu udah campur yang punya lahan cuman saya definisinya petani harus punya penguasaan lahan belum ya, tapi yang jelas dengan angka rata-rata kepemilikan lahan yang hanya 0,2 sampai 0,3 hektar itu berat, Mas, untuk mendapatkan penghasilan yang kita hitung saja ya, misalkan per bulan rutin dapat 600 sampai 800 ribu kan itu. Seupayanya apapun petani tapi dengan kepemilikan lahan segitu kan enggak nutut kalau penghasilan rutin per bulan segitu. Pak, nanti kita masih menunggu lagi mungkin bulan ini atau bulan depan untuk pengesahan gitu sebagai daftar miskin ekstrim itu. Nah ini kalau program sudah disiapin, Pak ya? Kalau program sudah, Mas. Jadi termasuk bentuk intervensinya. Ya kita harapkan dalam bulan inilah, bulan minggu awal ini bisa ditetapkan OSK-nya.
Itu yang penting itu yang SK itu kan nanti harus yang pertama mendapatkan mesti untuk yang sifatnya bantuan-bantuan tadi, kayak BLT, intervensi dari pusat juga ada nanti untuk itu, termasuk apa ya, mungkin nanti data DTKS yang diperbaiki kan begitu. Kalau anggaran Pak, apa sudah diplot untuk penanganan miskin ekstrim itu Pak? Kalau anggaran sudah, jadi tidak anggaran itu di berbagai sektor, di berbagai sektor, di beberapa urusan ada. Artinya gini Mas, penanganan miskin ekstrim itu tidak bisa single player, mesti harus multiplayer dan harus berlanjut. Tidak bisa memberikan hanya bantuan yang konsumtif, apalagi dalam bentuk uang, apalagi dalam bentuk bahan makanan. Dia harus mempunyai kemampuan bertahan untuk menghasilkan. Ya, berarti kan produktif, itu yang penting. Tapi untuk pagu anggaran ada nggak Pak? Total berapa sih mungkin dari angka yang 1,sekian% itu pemerintah daerah menganggarkan sekian di sejumlah OPD kayak gitu? Kalau anggaran yang itu ada tapi saya nggak apa. Tapi kan itu harus tersaring. Kan kalau kita nyari di APBD itu kan dalam sub kegiatan itu kan kecampur Mas dengan belanja yang lain. Jadi sing bener-bener sampai mereka berapa itu loh harus kita cari beneran. Termasuk yang tambahan berapa juga belum tahu ya. Yang jelas dari APBN aja kan sudah ya. DTKS itu kan masih ada bantuan-bantuan itu. Tapi selain dari APBD kan ada dari APBN itu Pak? Ada, APBN tetap ada. Berapa apalagi APBN? Ada informasi? Saya belum ada Mas, belum ada informasi karena itu macam-macam programnya nanti. Programnya bagaimana itu macam-macam kan. Karena beberapa KLDI nanti yang menghandle. Nanti datanya dilengkapi.